Menurut jurnalis Rory Smith di Football Daily, Gianluigi Donnarumma lebih memilih pindah ke kubu merah Manchester sebelum menyelesaikan kepindahan senilai 30 juta pound ke Etihad. Meski tidak 100% yakin akan hal ini, tetapi Donnarumma awalnya lebih memilih United daripada City karena pesona United. Namun, United tidak bisa mendekati uang yang diinginkannya, sementara City bisa. Jadi, dia dengan senang hati melakukannya. Smith terdengar tidak yakin dengan informasinya. Bagaimanapun, United seharusnya berusaha lebih keras untuk merekrut kiper berpengalaman seperti Donnarumma, mengingat tekanan yang datang saat bermain di bawah mister gawang bagi mereka. Dengan pemilihan timnya melawan City, Amorim mengisyaratkan bahwa ia belum sepenuhnya mempercayai pemain baru Senne Lammens. Pemain berusia 23 tahun ini didatangkan dari Royal Antwerp setelah hanya bermain 1 musim penuh di Liga Pro Belgia. Penurunan pendapatan media dari Liga Champions diimbangi oleh rekor baru klub dalam kategori hari pertandingan dan komersial yang masing-masing menghasilkan 333 juta pound dan 160 juta pound. MU diuntungkan oleh peningkatan pendapatan sponsor dari kemitraan lini depan dengan merek Snapdragon milik Qualcomm, sementara pendapatan stadion meningkat karena volume pertandingan yang lebih besar, kenaikan harga tiket masuk umum, dan peningkatan penekanan pada tiket premium dan perhotelan. EBITDA merupakan singkatan dari laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, dan merupakan metrik utama yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan bisnis. EBITDA MU mencapai 183 juta pound, tertinggi ketiga dalam sejarah klub. Gaji, baik pemain maupun staf mencapai total 313 juta pound, penurunan lebih dari 50 juta pound secara tahunan. Penurunan ini disebabkan oleh absennya kompetisi Liga Champions, serta PHK massal yang diberlakukan oleh Ratcliffe. Mencetak rekor pendapatan selama tahun yang penuh tantangan bagi klub menunjukkan ketangguhan yang menjadi ciri khas Manchester United. Berdasarkan aturan Liga Premier, MU diperbolehkan merugi hingga 105 juta pound selama periode 3 tahun berjalan dengan memperhitungkan biaya-biaya yang diizinkan tersebut. Laporan keuangan musim 2024-2025 menunjukkan bahwa PSR tidak terlalu menjadi perhatian kali ini. United tidak terikat dengan aturan keuangan UEFA yang setara musim ini. Badan pengatur sepak bola Eropa tersebut memiliki batas kerugian yang lebih rendah, serta aturan rasio biaya skuad. Namun, Setan Merah akan mencermati elemen terakhir dari aturan tersebut untuk mengantisipasi kembali bermain di Eropa. Ada firasat kuat bahwa Joe Willock bisa saja pindah di musim panas setelah serangkaian cedera yang diselingi performa buruk, tetapi mantan pemain Arsenal itu masih berstatus pemain Newcastle untuk saat ini, dan mungkin merupakan pemain dengan peringkat terendah di skuad saat ini. Eddie Howe jelas memiliki pandangan berbeda karena ia sering memilih Willock sebelum Miley, tetapi sebentar lagi ia mungkin akan memiliki gelandang muda Inggris lain untuk dipilih jika laporan terbaru dari Talksport dapat dipercaya. Mereka mengklaim bahwa Newcastle ingin memanfaatkan keputusan Ruben Amorim untuk mengabaikan Kobbie Mainoo di Manchester United. Gelandang Inggris itu muncul beberapa musim lalu. Ketika media Inggris ramai memberitakannya, tetapi Amorim tampaknya tidak sependapat. Mainoo ingin meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman di musim panas, setelah jelas ia tidak akan menjadi pemain inti Amorim, tetapi kepindahannya dihalangi oleh klub. Newcastle harus menunggu hingga Januari untuk melakukan pendekatan, dan yang terpenting adalah apakah Amorim masih akan bertahan di klub saat itu. Karena keputusan ini juga membuat skuad Man United kebingungan, merasa bahwa Mainoo seharusnya menjadi pemain inti. Manajer Bournemouth, Andoni Iraola,
adalah salah satu nama yang dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Manchester United jika mereka memutuskan untuk melakukan pergantian manajer di bulan-bulan awal musim baru. Ruben Amorim menghadapi sorotan baru dalam perannya sebagai pelatih kepala United setelah mereka dikalahkan dengan mudah 3-0 oleh Man City akhir pekan lalu. Kekalahan tersebut membuat United hanya meraih 4 poin dari 4 pertandingan pembuka musim ini, awal musim terburuk mereka dalam 33 tahun. MU juga tersingkir dari Piala Carabao di tangan Grimsby tahun bulan lalu, dengan pendekatan taktis Amorim yang keras kepala menuai banyak kritik. Pelatih asal Portugal itu bersikeras tidak akan mengubah filosofinya. Meskipun tampaknya ada sesuatu yang harus diubah jika mereka ingin membalikkan keadaan. Diklaim bahwa Iraola adalah salah satu dari 4 calon pengganti yang telah diidentifikasi untuk mengambil alih di Old Trafford bersama manajer Crystal Palace Oliver Glasner, pelatih kepala Fulham Marco Silva, dan mantan pelatih Inggris Gareth Southgate. Bournemouth menikmati awal terbaik mereka di kompetisi kasta tertinggi dengan 3 kemenangan dari 4 pertandingan pertama mereka musim ini dan sangat disayangkan tidak mendapatkan hasil positif dari kekalahan di laga pembuka melawan Liverpool. Semua ini mengarah pada minat terhadap Iraola, meskipun reporter transfer ternama Fabrizio Romano membantah kemungkinan pelatih berusia 43 tahun itu menggantikan Amorim. Romano menegaskan kembali bahwa semua pembicaraan tentang manajer United hanyalah spekulasi dan bahwa mereka tidak berencana untuk memecat pelatih kepala mereka saat ini. Harry Maguire bisa meninggalkan Man United di akhir musim setelah memasuki tahun terakhir kontraknya saat ini, menurut mantan kepala pencari bakat mereka, Mick Brown. Setelah bekerja di Old Trafford selama lebih dari 1 dekade selama periode tersukses klub dan masih memiliki koneksi yang sangat baik di sana, Brown mengatakan kepada Football Insider bahwa Ruben Amorim mendorong pemain berusia 32 tahun itu keluar dengan taktiknya. MU menepis pertanyaan tentang Maguire selama bursa transfer musim panas, karena ia tetap menjadi bagian penting dari rencana sang manajer untuk musim ini. Namun, ia belum menjadi starter di pertandingan Liga Primer musim ini, meskipun telah 3 kali masuk dari bangku cadangan. Dalam upaya Amorim untuk membalikkan keadaan, Maguire mungkin tergoda untuk meninggalkan Man United, karena klub-klub Liga Pro Saudi memantau situasinya. Brown menegaskan bahwa bek tengah tersebut masih belum yakin tentang masa depannya dalam jangka panjang. Penggunaan Maguire oleh Amorim sejauh musim ini telah menimbulkan pertanyaan besar tentang pengaturan taktiknya, yang juga menuai kritik karena penolakannya untuk beradaptasi. Maguire bukan satu-satunya pemain Man United yang merasa dirinya disingkirkan, karena spekulasi terus menyelimuti masa depan Kobbie Mainoo. Pemuda Inggris bisa saja mendesak untuk meninggalkan Man United karena perannya yang berkurang dianggap sebagai kekhawatiran besar. MU telah merilis hasil kuartal keempat mereka untuk tahun keuangan 2024-2025, menampilkan rekor pendapatan klub meskipun menjalani musim yang buruk di lapangan. Dalam musim penuh pertama di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe, MU finish di peringkat ke-15 Liga Primer. Dan setelah kalah dari Tottenham di final Liga Eropa, mengakhiri musim tanpa trofi, atau harapan bermain di kompetisi Eropa pada 2025-2026. 12 bulan di luar lapangan juga penuh gejolak. Ineos memulai program redundansi besar-besaran, mengumumkan rencana pembangunan stadion baru berkapasitas 100.000 tempat duduk, dan memicu pembicaraan tentang potensi pelanggaran aturan keuntungan dan keberlanjutan (PSR). Namun setidaknya untuk saat ini, para pendukung dapat memeriksa laporan keuangan secara detail setiap kuartal
memberikan indikasi yang lebih langsung dan mendalam mengenai sumber daya yang dimiliki Ruben Amorim dan seluruh departemen olahraga, serta kinerja komersial di Old Trafford. Dan angka terbaru langsung dari New York memberikan hasil yang menggembirakan. Sesuai proyeksi mereka dalam laporan interim terakhir, hasil kuartal keempat United yang dirilis hari ini menunjukkan bahwa klub menghasilkan rekor pendapatan sebesar 666,5 juta pound untuk musim 2024-2025. Pendapatan tersebut sedikit melampaui rekor sebelumnya sebesar 662 juta pound pada musim 2023-2024. Namun, yang penting, musim itu adalah musim di mana MU berkompetisi di Liga Champions yang menguntungkan. Tidak seperti musim lalu. Mungkin yang paling penting, hasil terbaru United memperkirakan pendapatan sebesar 640 hingga 660 juta pounds untuk musim 2025-2026. Meskipun klub tidak memiliki pendapatan sama sekali dari UEFA. Laba bersih MU menunjukkan kerugian yang relatif kecil, yaitu sebesar 33 juta pound untuk tahun fiskal tersebut, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan 131 juta pound pada periode yang sama di musim 2023-2024.